Di pesisir timur Pulau Sumatera berdiri sebuah kerajaan kecil yang kelak akan mencatatkan dirinya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Kesultanan Perlak. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Aceh Timur, Perlak awalnya dikenal sebagai pusat perdagangan kayu perlak. Komoditas penting dalam industri pembuatan kapal, pelabuhannya ramai disinggahi pedagang dari Arab, Parsi, India, hingga Cina. Memasuki abad ke-8 Masehi, dunia maritim Nusantara mengalami gelombang baru, penyebaran Islam melalui jalur perdagangan sekitar tahun 790 Masehi. Sebuah kapal layar besar dari Teluk Kambay dan Teluk Gujarat berlabuh di pelabuhan Perlak. Kapal ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ratusan pendakwah yang dikenal sebagai rombongan Nahkoda Khalifah, dikirim dari wilayah kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Salah seorang pendakwah utama dalam rombongan tersebut adalah Syed Ali bin Muhammad bin Ja'far Asy-Syadi, keturunan Nabi Muhammad. Ia tinggal di Perlak dan dengan akhlaknya yang luhur berhasil menarik hati rakyat dan bahkan penguasa setempat. Maurah Perlak setelah memeluk Islam, sang penguasa menikahkan putrinya Mahdum Tansyuri dengan Syed Ali demi memperkuat hubungan dakwah dan diplomasi. Sumatera merupakan wilayah Nusantara yang paling awal menerima syariat Islam melalui jalur perdagangan. Wilayah ini juga menjadi lokasi kemunculan kerajaan-kerajaan Islam berawal di alam Melayu seperti Samudra Pasai, Aceh, Kedah, Manila, Brunei, dan Melaka. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara adalah Kesultanan Perlak, yaitu apabila Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz menerima daulah Islam dalam sistem kerajaan pada tahun 839, 40 tahun selepas bertumbuh Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak yang terletak di pantai timur Sumatera pada awalnya mengamalkan ajaran Hindu-Buddha yang sederhana, dan raja yang berkuasa bergelar Niura, yaitu Maharaja. Perlak muncul ketika Empire Sriwijaya menguasai hampir keseluruhan Nusantara yang berpusat di Palembang. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak bernama Syed Abdul Aziz yang kelak akan menjadi tokoh penting dalam sejarah. Pada tanggal 1 Muharram 225H atau 12 November 840 Masehi, ia dinobatkan sebagai Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Syekh, sekaligus menandai berdirinya Kesultanan dalam Perlak. Pusat pemerintahannya diberi nama baru, Bandar Khalifah, melambangkan semangat baru dalam menata kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai. Kesultanan Perlak berkembang pesat. Ia bukan hanya pusat perdagangan rempah dan kapur barus, tetapi juga menjadi sentra pendidikan dan dakwah Islam. Para ulama dari Perlak menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah Melayu, dari Aceh, Pahang, Kedah, hingga Brunei dan Filipina Selatan. Perlak menjadi titik awal penyebaran cahaya Islam ke seluruh alam Melayu. Sistem pemerintahan Islam diperkenalkan secara bertahap. Sultan dibantu oleh para ulama dan penasihat. Sementara hukum Islam mulai diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam kurun waktu lebih dari 450 tahun. Kesultanan Perlak dipimpin oleh 18 sultan dan mampu menjaga kestabilan politik serta ekonomi. Namun, seiring waktu, muncul kekuatan baru di kawasan yang sama, Samudra Pasai. Kerajaan Islam yang lebih besar dan kuat dari segi militer dan ekonomi. Setelah wafatnya Sultan terakhir Perlak, Sultan Malik Abdul Aziz Shah, pada tahun 1292 Masehi, wilayah Perlak secara damai bergabung ke dalam kekuasaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Meskipun Kesultanan Perlak telah berakhir, jejaknya tetap abadi. Ia adalah pelopor membuka jalan bagi berkembangnya peradaban Islam di Nusantara. Dari Perlak, Islam disebarkan bukan dengan pedang,
tetapi dengan dakwah, pernikahan, dan perdagangan. Sultan Ali Syah 890 sampai 913 Masehi. Sultan Malik Syah 913 sampai 942 Masehi. Sultan Abdul Malik Abdul Jalil 942 sampai 969 Masehi. Sultan Malik Abdul Karim 969 sampai 991 Masehi. Sultan Malik Abdullah Syah 991 sampai 1015 Masehi. Sultan Malik Muhammad 1015 sampai 1036 Masehi. Sultan Malik Alauddin 1036 sampai 1058 Masehi. Sultan Malik Muhammad Syah 1058 sampai 1085 Masehi. Sultan Malik Abdul Jalil Syah 1085 sampai 1109 Masehi. Sultan Malik Ibrahim 1109 sampai 1133 Masehi. Sultan Malik Muhammad Abdul Jalil Syah 1133 sampai 1156 Masehi. Sultan Malik Abdul Rahman 1156 sampai 1179 Masehi. Sultan Malik Abdul Malik 1179 sampai 1202 Masehi. Sultan Malik Abdul Jalil 1202 sampai Alauddin 1036 sampai 1058 Masehi. Sultan Malik Muhammad Syah 1058 sampai 1085 Masehi. Sultan Malik Abdul Jalil Syah 1085 sampai 1109 Masehi. Sultan Malik Ibrahim 1109 sampai 1133 Masehi. Sultan Malik Muhammad Abdul Jalil Syah 1133 sampai 1156 Masehi. Sultan Malik Abdul Rahman 1156 sampai 1179 Masehi. Sultan Malik Abdul Malik 1179 sampai 1202 Masehi. Sultan Malik Abdul Jalil 1202 sampai 1225 Masehi. Sultan Malik Abdul Aziz Syah 1225 sampai 1250 Masehi. Sultan Malik Abdul Jalil Syah II 1250 sampai 1276 Masehi. Hari ini sisa-sisa kejayaan itu masih bisa dilihat di Aceh Timur melalui makam-makam sultan, batu nisan berkaligrafi Arab, dan sejarah lisan masyarakat setempat semua menjadi saksi bisu kebangkitan Islam di wilayah paling barat Indonesia. Nama perlak diambil daripada nama kayu perlak. Kayu jenis ini sangat berkualitas dalam pembuatan kapal dan pembinaan kota. Kitab Negara Kertagama ada menyebut dengan nama perlak manakala berlayar Eropa Marco Polo yang berkunjung ke negara itu pada tahun 1292 mencatatnya sebagai Perlek. Kerajaan Perlak juga terkenal dengan pelabuhannya yang maju, ramai para pedagang dari Arab, Parsi, Cina, dan India, perdagangan serempah dan wangian kapur barus. Pada sekitar tahun 790, naskah Ishar al-Haq ada mengisahkan sebuah kapal layar yang sangat besar dari Teluk Kambe, Gujarat. Berlabuh di pelabuhan Perlak, kapal tersebut juga membawa ratusan pendakwa yang diketahui oleh Nahkodeh Khalifah Abbasiyah. Salah seorang pendakwa tersebut adalah syair Ali bin Muhammad bin Ja'far Asadi bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Maharaja Perla. Miras Syahrun Nuri, dai sifat tawadu dan kesederhanaan Syahid Ali, dan akhirnya menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala memeluk Islam. Setelah itu, Syahid Ali diperkenan mengawini Putri Mahdun Tansyir bagi memperkukuhkan diplomasi dakwah di sekitar Nusantara. Lepas pemangkatan Baginda pada tahun 840, putra pertama Syahid Ali yaitu Syair Abdul Aziz telah diangkat menjadi Maharaja Perla yang baru pada 1 Muharram 225 Hijriah, yaitu 12 November 839 Masehi. Maharaja Syahid Abdul Aziz telah mengikhtiarkan Perla sebagai kerajaan Islam dengan memakai gelar Sultan Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz. Pusat pentadbiran Perla pula diberikan nama baru, yaitu Kandar Khalifah. Maka bermulalah pemerintahan Daulah Islam yang pertama di Nusantara. Kerajaan Islam Perla bertahan selama 452 tahun, yang diperintah oleh 18 orang sultan. Kemunculan kerajaan Samudra Pasai yang lebih kuat dan maju pada tahun 1267 telah menyaingi kuasa ekonomi di pantai timur Sumatera. Setelah Sultan terakhir Perla, Sultan Malik Abdul Aziz Syah Mangkan, wilayah Kesultanan Perla bergabung bersama Kesultanan Samudra Pasai di bawah kuasa Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Penggabungan dua wilayah tersebut sekaligus menandakan berakhirnya pemerintahan Kesultanan Islam yang pertama di Nusantara. Namun, ia merupakan titik permulaan yang hebat dalam usaha pengembangan sinar Islam ke seluruh alam Melayu di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab.